Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Saya kebetulan ada tugas dari CGP Pak mengenai modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika yang dihadapi di sekolah ini. Jadi saya mohon waktunya kepada Bapak, semoga berkenan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Insya Allah saya bisa menjawab sesuai dengan pengalaman saya menjadi kepala sekolah di SMK. Siapa? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yang pertama saya pasti melakukan identifikasi dengan memastikan bahwa permasalahan ini menyangkut terkait peraturan yang dilanggar ataupun tidak, sehingga dapat dilihat bahwa hasil akhir dari keputusan ini kondisinya benar atau salah, atau memang benar untuk bisa ditindaklanjuti menjadi suatu keputusan sehingga menghasilkan hasil yang tidak menyalahi peraturan yang berlaku di sekolah. Untuk pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana kedua kepentingan ini sama-sama benar atau mengandung kebajikan, yang saya lakukan adalah identifikasi dengan koordinasi dengan jajaran manajemen terkait kasus tersebut. Lalu identifikasi apakah kasus tersebut, permasalahan tersebut menyalahi atau melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, baik sekolah, peraturan sekolah, tata tertib sekolah, SOP ataupun peraturan perundang-undangan, sehingga bisa diambil keputusan yang tepat dan tidak ada pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di masyarakat. Oke, langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan biasanya seperti tadi, saya akan berkoordinasi dengan tim-tim di bawah saya terkait kasus tersebut atau permasalahan tersebut relevan dengan unit mana. Setelah berkomunikasikan, kita kumpulkan data dan fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan keputusan yang nanti menjadi bahan pertimbangan yang akan diambil. Kemudian mengumpulkan orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut untuk bisa diidentifikasi akar masalahnya apa, sehingga bisa dilakukan tindakan koreksi dan tindakan pencegahan setelah ada keputusan, dan sehingga permasalahan tersebut tidak terulang di lain waktu. Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama, data-data yang ada di lapangan yang bersumber dari informasi ataupun data-data lain dari tim yang bersinggungan dengan permasalahan tersebut. Selanjutnya juga peraturan dan tata tertib sekolah termasuk perundang-undangan juga menjadi hal yang menurut saya efektif untuk mengambil suatu keputusan sehingga keputusan tersebut bisa diambil dan bermanfaat bagi semua. Oke. Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang pertama adalah pasti rasa keadilan, supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa terzolimi atau tidak berpihaki oleh keputusan sekolah. Lalu yang kedua adalah rasa belas kasihan, mungkin dalam kondisi tertentu, dalam permasalahan, faktor-faktor lingkungan, lalu individu itu sendiri, lalu permasalahan yang diambil keputusannya terkait dengan kondisi masyarakat, termasuk juga kinerja dari orang perseorangan jika itu terkait keputusan yang harus diambil dengan keputusan untuk orang perseorangan, seperti itu. Dalam penyelesaian kasus atau permasalahan, kita lihat dari urgensinya atau kepentingannya terkait penentuan keputusan atau hasil jawabannya. Untuk keputusan yang memang harus diselesaikan saat itu juga, saya pasti akan berkoordinasi dengan unit terkait untuk bisa mengakomodir data, fakta, ataupun temuan di lapangan untuk segera diambil keputusan. Sementara jika keputusannya berupa keputusan jangka panjang atau jangka menengah,
maka saya dikasih kesempatan waktu lebih panjang untuk mengakomodir, memikirkan kembali, menelah kembali jawaban yang akan saya ambil. Biasanya dilakukan dengan pertemuan di tingkat manajemen, wakil kepala sekolah, lalu rapat atau pertemuan dengan teman-teman di program keahlian ataupun unit terkait sehingga keputusan itu dapat dihasilkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Seperti itu Pak Idrus. Orang atau faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan yang jelas adalah tim dari yang berada di sekitar saya sendiri, wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, dan unit-unit terkait yang bisa menyampaikan secara jelas, secara rinci permasalahan yang terjadi di lapangan ataupun permasalahan yang terkait dengan unit tersebut. Kalau faktor-faktor yang jelas adalah peraturan, tata tertib sekolah, SOP, standar operasional prosedur, itu sangat membantu saya dalam pengambilan keputusan, terutama dalam. Baik Pak, ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan itu adalah yang pertama, dalam pengambilan keputusan yang saya ambil harus berdasarkan kondisi real di lapangan, itu satu. Yang kedua, fakta-fakta yang ada mendukung untuk pengambilan keputusan, dan berikutnya tidak melanggar peraturan atau kesepakatan sehingga hasil akhir ini menimbulkan keraguan ataupun keberpihakan pada satu pihak. Dan yang terakhir, keputusan ini diambil untuk memenuhi kebutuhan bersama sehingga bisa diterima oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang telah Bapak utarakan pada wawancara yang tadi. Semoga apa yang Bapak katakan tadi bisa menjadi pengalaman berharga bagi saya. Intinya ketika suatu saat mungkin siapa tahu bisa menjadi pemimpin juga seperti Bapak. Semoga saya tidak mengganggu aktivitasnya ya Pak ya. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kondisi dilema etika ini sering kali muncul ketika ada dua nilai yang sama, ya sama-sama penting, tetapi bertentangan. Misalnya situasi di mana saya harus memilih ya, antara mendukung atau aturan sekolah yang adil bagi semua siswa, atau memberikan dispensasi khusus untuk siswa yang memiliki kesulitan. Ya. Jika ada pertentangan nilai-nilai mengandung kebaikan semua, saya berkeyakinan kemungkinan besar ini adalah kondisi dilema etika. Sementara itu kondisi bujukan moral, ya, moral dapat diidentifikasi melalui adanya tekanan atau pengaruh dari individu lain yang mempengaruhi putusan dengan cara tertentu. Misalnya ketika seseorang mencoba membujuk guru untuk memberikan nilai-nilai tinggi untuk kepentingannya dengan menjanjikan memberikan sesuatu. Ya, tentunya hal ini akan menyebabkan individu merasakan ketidaknyamanan moral atau kebingungan terkait pilihan yang benar. Secara keseluruhan, pengalaman dalam penyelidikan dilema etika ini meningkatkan keterampilan diri saya dalam mengambil keputusan dengan bijak, untuk meningkatkan keteguhan dalam memegang nilai-nilai etika, dan juga memperdalam pemahaman tentang pentingnya kolaborasi dan komunikasi dengan lingkungan sekolah. Selain itu juga meningkatkan kesadaran diri saya untuk melakukan refleksi terhadap apa yang sudah saya putuskan, sehingga adanya perbaikan prosedur atau pendekatan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Itu mungkin penjelasan dari
dilema etika. Action. Langkah-langkah yang dapat saya lakukan dalam mengambil keputusan. Ya, pertama mengumpulkan informasi, ya, untuk memahami dengan jelas masalah yang akan dihadapi. Yang kedua melakukan analisis penyebab, mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan dengan etika tersebut, memastikan keputusan sesuai dengan kebijakan sekolah, regulasi, dan kode etik profesi. Kemudian melakukan diskusi dengan tim manajemen dan pihak-pihak yang relevan, mengidentifikasi beberapa opsi solusi ya, dengan konsekuensi sampai akhirnya menentukan keputusan yang terbaik dengan berdasarkan pertimbangan analisis yang sudah dilakukan. Dan terakhir melaksanakan keputusan yang telah dibuat dengan langkah-langkah yang jelas, terstruktur, dan tidak lupa melakukan evaluasi, refleksi untuk mengambil keputusan tersebut. Menurut saya yang paling efektif dalam mengambil keputusan adalah melibatkan dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak yang relevan terdampak oleh keputusan tersebut, serta memastikan keputusan tersebut sesuai dengan kebijakan sekolah dan regulasi kode etik profesi, tetap mempertimbangkan nilai-nilai kebaikan yang bermanfaat bagi semua. Saya kira hal tersebut tidak mudah saat menghadapi situasi di mana dua atau lebih kepentingan yang sama mengandung nilai-nilai kebaikan yang saling bertentangan dan harus memutuskan dalam waktu yang singkat kepentingan mana yang harus diprioritaskan untuk keputusan tersebut ya, ketika semua nilai tersebut dianggap penting. Selain itu juga tekanan eksternal ya selalu ada dari pihak-pihak yang lain. Harapan yang berbeda dari berbagai pihak bisa menciptakan dilema konflik dan kepentingan yang sulit, sehingga relatif sulit dalam menghadapi keputusan yang memuaskan semua pihak. Prosedur yang saya terapkan dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, ya tentunya berdasarkan langkah-langkah yang sudah diuraikan sebelumnya. Tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus tersebut, tetapi saya akan menyelesaikan skala prioritas sesuai dengan kepentingan yang dianggap sangat urgent dan membutuhkan penyelesaian saat itu juga, utamanya kepentingan yang menyangkut kesejahteraan siswa, guru, dan warga sekolah lainnya. Selain itu juga menyelesaikan kepentingan yang saya susun sesuai dengan rencana, target, dengan waktu tertentu, ataupun menyesuaikan dengan situasi yang ada sehingga dapat menentukan keputusan yang matang dalam mengambil suatu keputusan tersebut. Ya, tim manajemen internal yang kompak dan menjunjung tinggi nilai kebaikan menjadi hal yang penting ya untuk mengambil suatu keputusan. Membantu saya mengambil suatu keputusan. Selain itu juga dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah yang penting ya. Warga sekolah sangat mempengaruhi kemudahan dalam mengambil keputusan saya. Dan sebagai kepala sekolah, faktor lainnya juga tentunya terlibat komite sekolah, orang tua, terus dukungan-dukungan yang dari luar, sehingga kita bisa mengambil kebijakan yang tepat. Saya mengambil keputusan melalui diskusi sama tim ya, tim manajemen untuk mendapatkan masukan yang akan didengarkan, masukan dari berbagai pihak yang terlibat ya atau dampak oleh tersebut. Terus yang diambil dengan menimbangkan setiap konsekuensi dari setiap opsi yang ada, misalnya dengan pertimbangan dampak jangka panjang, jangka pendek dari masing-masing pilihan, serta bagaimana keputusan tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan siswa, guru, warga sekolah, ya, lingkungan sekolah, dan nilai-nilai yang lainnya. Selain itu juga, setelah keputusan diambil,
saya akan mengevaluasi dan meninjau ulang keputusan yang diambil, terus yang akan muncul ketika setelah keputusan tersebut diputuskan.